Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi kataba nasra wa ta'yid li ibadihil mukhlisin. Innal lansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yauma yaqumul asyhad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladhina jahadu fillahi haqqa jihadih wa kataba lahum Rabbuhum izzad dunya wa sya'adatal uqba yauma la yanfa'u malun wa la banunun illa man atallaha biqalbin salim. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan waktu fajar yang berbahagia ini. Allah memudahkan langkah kita. Bersama-sama kita bisa hadir, bisa memenuhi jamuan istimewa yang disediakan oleh Allah, bisa melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semua yang hadir di majelis ini, hidup kita semua diselamatkan dan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah rahimakumullah, tentang keselamatan dan kebahagiaan kehidupan, Allah menuntun, memandu dan mengajarkan kepada kita bagaimana kita bisa meraih kebahagiaan kehidupan dan kesempurnaan kebahagiaan kehidupan di dunia sampai dengan kehidupan di akhirat. Allah berfirman di Al-Quran surat ketiga, surat Ali Imran, ayatnya ayat 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Di surat Ali Imran ayat 102 ini pertama Allah menunjukkan kepada kita bahwa Allah sudah menyediakan kebahagiaan kehidupan di dunia. Kemudian yang kedua, Allah juga menunjukkan kepada kita bahwa kenikmatan dan kebahagiaan kehidupan di dunia ini bukanlah puncak dan akhir dari kebahagiaan yang disediakan oleh Allah. Karena ada kebahagiaan yang disediakan oleh Allah untuk hidup dan kehidupan kita, yaitu kesempurnaan kebahagiaan kehidupan di akhirat. Kemudian yang ketiga, Allah ingatkan kepada kita, jangan sampai kita ini terjebak, jangan sampai kita ini terperdaya, jangan sampai kita ini tertipu oleh kesenangan kehidupan sesaat di dunia. Karena kenikmatan yang kita rasakan dalam kehidupan di dunia ini pada saatnya akan berakhir, dibatasi oleh adanya ajal atau kematian. Dan yang keempat, yang tidak kalah pentingnya dari Al-Quran, surat ketiga surat Ali Imran ayat 102 ini, Allah mengingatkan kepada kita, jangan sampai kita ini gagal, jangan sampai kita ini kemudian menjadi orang yang merugi, jangan sampai kita ini menjadi orang yang tidak selamat, di mana dalam menjalani kehidupan ini hanya merasakan kenikmatan kebahagiaan kehidupan sesaat di dunia, tapi di akhirat menjadi orang yang tidak selamat. Karena itu
Allah bimbing, Allah tuntun, Allah ajarkan kepada kita jika kita ingin selamat, merasakan kenikmatan dan kebahagiaan dalam kehidupan di dunia dan kesempurnaan kebahagiaan dalam kehidupan di akhirat, maka tidak ada pilihan lain kecuali hidup mengikuti tuntunan, mengikuti petunjuk, mengikuti manhaj, risalah, jalan hidup, jalan keselamatan yang diberikan oleh Allah untuk hidup dan kehidupan kita, yaitu ad-dinul Islam. Sehingga di surat ketiga, surat Ali Imran ayat 102 ini ditutup dengan pernyataan dari Allah Subhanahu wa taala, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, yang menarik para jamaah rahimakumullah, ketika menyangkut kebahagiaan kehidupan, Allah tunjukkan kepada kita poin-poin penting yang mengantarkan manusia ini merasakan kebahagiaan. Pertama yang diingatkan oleh Allah, ayat ini diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Jadi Allah tunjukkan kepada kita, jika ingin bahagia, lebih-lebih merasakan kebahagiaan kehidupan di dunia hingga kebahagiaan kehidupan di akhirat, maka pintu yang disediakan oleh Allah, kebahagiaan itu akan dirasakan bagi orang yang yakin kepada Allah. Kebahagiaan itu dirasakan bagi orang yang betul-betul beriman kepada Allah. Panjenengan bisa rasakan apa yang ditunjukkan oleh Allah kepada kita. Kenikmatan dan kebahagiaan hidup yang dirasakan bagi orang yang benar-benar yakin kepada Allah. Quran surat ke-41, surat Fussilat, ayatnya ayat yang ke-30. Di surat Fussilat ayat yang ke-30 itu Allah jaminkan kepada kita, innal ladzina qalu rabbunallah. Sesungguhnya orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah, orang-orang yang dalam hidupnya itu yakin kepada Allah. Innal ladzina qalu rabbunallah. Keyakinannya itu kemudian akan mengantarkan lisannya dengan mantap menyatakan apa yang dinyatakan, Rabbunallah, Tuhan saya Allah. Summastaqamu, kemudian dia hidup dengan istiqomah, memegang teguh dari apa yang dia yakini. Allah akan bimbing, Allah akan jaga, Allah akan selamatkan. Di ayat ini Allah tunjukkan tatanazzalu alaihimul malaika. Allah akan turunkan malaikat untuk meneguhkan keyakinan, memberikan inspirasi dan dorongan untuk apa? Alla takhafu wa la tahzanu. Jangan takut dan jangan bersedih. Dua kata ini mengantarkan bahwa orang yang beriman hidupnya dibahagiakan oleh Allah. Pertama, bagaimana dia bisa bahagia? Diangkat oleh Allah rasa takutnya. Orang itu kalau sudah diangkat oleh Allah rasa takutnya, maka dia akan tampil menjadi pribadi yang merdeka. Apa pribadi yang merdeka? Pribadi yang merdeka adalah pribadi yang tidak dibelenggu, pribadi yang tidak diperbudak. Dia tidak menghamba kepada apapun dan siapapun. Bukan menjadi hambanya harta, bukan menjadi hambanya jabatan, kedudukan dan kekuasaan, bukan menjadi hambanya hawa nafsu dan segala kesenangan. Dia menjadi orang yang diangkat rasa takutnya, sehingga dia tumbuh menjadi manusia yang merdeka, yang hanya menghamba kepada Allah. Dia hanya menjadi hambanya Allah, dia hanya menjadi Abdullah. Inilah kebahagiaan yang pertama. Yang kedua, dia akan merasakan kebahagiaan bagi orang yang beriman. Kenapa? Sebab di ayat tadi Allah tunjukkan alla takhafu wa la tahzanu. Jangan takut dan jangan bersedih. Diangkat oleh Allah rasa sedihnya, berarti dalam hidup itu dia akan diberikan pemahaman,
Dia akan diberikan kesadaran oleh Allah. Dunia ini liku-liku dan lipatan-lipatan ujian dia pahami dan dia sadari sebagai ujian yang diberikan oleh Allah. Untuk kemudian dia bisa melalui, melewati dan menjawab setiap ujian kehidupan. Dunia bukan pembalasan. Dunia adalah ujian dan kemudian dia bisa mengambil hikmah dari setiap apapun yang dialami dari peristiwa hidup dan kehidupannya. Allah takhafu wala tahzanu. Jangan takut dan jangan bersedih sehingga hilang kesedihannya berubah menjadi kegembiraan. Hilang kesedihannya berubah menjadi kebahagiaan. Itulah yang dirasakan, yang dikabarkan oleh Allah di Al-Quran surat ke-41, surat Fussilat ayat yang ke-30. Orang-orang yang betul-betul yakin kepada Allah, maka dia akan bisa menikmati dan merasakan hidup sebagai sebuah kebahagiaan. Nah, dari sekian banyak hikmah, para jamaah rahimakumullah, surat ke-41, surat Fussilat, ayatnya ayat yang ke-30 ini, orang yang yakin kepada Allah, orang yang beriman kepada Allah, kalau begitu dalam hidup, dia akan merasakan buah hikmah dari keyakinannya kepada Allah. Apa hikmahnya? Buah apa yang dia dapatkan? Pertama, dalam hidup dia akan merasakan yang namanya al-itmi'nan. Apa al-itmi'nan? Ketenangan. Maka dalam hidup orang yang yakin kepada Allah, maka hadir dalam kehidupannya adalah ketenangan. Kemudian yang kedua, apa yang hadir dalam hidupnya orang-orang yang yakin kepada Allah? Yang kedua, para jamaah, yang bisa kita rasakan adalah busyra bil jannah. Selain al-itmi'nan, yang kedua adalah busyra bil jannah. Apa busyra bil jannah? Bergembira dengan surga. Hilang kemalasannya, tumbuh menjadi semangat, rajin, giat. Dia menyadari apapun yang dia lakukan harus dicatat sebagai ibadah, dan itu menjadi investasi kebahagiaan. Dia menyadari apapun yang dilakukan di dunia ini tidak ada yang cek kosong. Semua tercatat, semua terekam, semua terhimpun secara rapi di sisi Allah. Dan semua itu ada hitungan dan perhitungannya akan dibalas, akan dilipat gandakan oleh Allah. Maka dia akan melangkah dengan pasti, melangkah dengan penuh kesenangan dan kegembiraan untuk mengambil peran dan bagian dalam dakwah dan perjuangan, untuk menentukan di mana kita dalam melangkah untuk keberpihakan, berpihak kepada siapa. Kita melangkah dalam menentukan hidup dan kehidupan kita, sebab capek, susah dan payah dalam perjuangan yang kita lakukan di dunia tidak ada yang sia-sia. Ada kehidupan yang dijanjikan oleh Allah, ada kehidupan masa depan, ada akhirat yang dipersiapkan oleh Allah sebagai kelanjutan dari kesempurnaan kebahagiaan kehidupan kita. Mudah-mudahan dengan segala apa yang dianugerahkan oleh Allah untuk hidup dan kehidupan kita di dunia ini, kita dibahagiakan oleh Allah di kehidupan di dunia ini. Dan kemudian semua yang kita rasakan dalam kenikmatan di dunia ini tidaklah hanya kesenangan dan kenikmatan sesaat, tapi menjadi bagian kelanjutan untuk mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala di kehidupan akhirat. Inilah para jamaah. Jadi yang pertama Allah ingatkan betapa mahal dan berharganya keyakinan kepada Allah. Disitulah kemudian kita merasakan lezatnya hidup dengan penuh kenikmatan dan kebahagiaan. Lezatnya, nikmatnya hidup dari orang-orang yang beriman kepada Allah. Kemudian yang kedua, surat Ali Imran ayat 102 tadi, mukmin, orang yang beriman kepada Allah didorong oleh Allah untuk tidak stagnan, untuk tidak berhenti di tempat, tapi kemudian didorong oleh Allah untuk meningkatkan kualitas kehambaannya. Kemana? Dari mukmin
menjadi muttaqin, menjadi orang yang bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Nah, apa takwa itu? Takwa itu adalah jalan kemuliaan. Panjenengan bisa bersani di Quran surat ke-91, surat Asy-Syam ayat ke-7, ayat ke-8, ayat ke-9, ayat yang ke-10. Di surat Asy-Syam itu jelas Allah tunjukkan kepada kita tentang diri kita dan kemana kita harus melangkah. Pilihan jalan hidup yang ditunjukkan oleh Allah kepada kita. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Jadi Allah ingatkan manusia ini jiwa yang disempurnakan oleh Allah. Karena itu Allah bimbing, Allah tunjukkan. Fa'alhamaha fujuraha. Ini jalan fujur. Apa jalan fujur? Jalan kehinaan. Wa taqwaha. Dan ini jalan takwa. Apa jalan takwa? Jalan kemuliaan. Nah, jalan takwa itu, jalan kemuliaan itu ditempuh dengan 3. Pertama, orang yang menempuh jalan kemuliaan, orang yang menempuh jalan takwa adalah orang yang dalam hidupnya ayyuta'a. Dia selalu taat kepada Allah. Kemudian yang kedua, orang yang menempuh jalan kemuliaan itu adalah orang yang wayuskara. Dalam hidup dia tidak pernah mengeluh, kecewa. Dia tidak pernah putus asa, putus harapan. Hidupnya berbunga-bunga, dipenuhi rasa syukur kepada Allah. Itulah orang yang dimuliakan oleh Allah, orang yang bertakwa kepada Allah. Selain taat, selain bersyukur, jalannya orang yang dimuliakan oleh Allah itu satu lagi adalah wayudkara fala yunsa. Jalannya orang yang selalu ingat kepada Allah. Jalannya orang yang tidak pernah lupa kepada Allah. Itulah jalan kemuliaan. Karena itu tidak berlebihan jika dilanjutkan ayat itu kemudian Allah tunjukkan qad aflaha man zakkaha. Sungguh aflaha, sungguh beruntung, sungguh sukses siapa? Orang yang mensucikan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh rugi siapa? Orang yang hilang keyakinannya kepada Allah. Kemudian kalau orang yang hidup mulia taat, maka orang yang menempuh jalan fujur, jalan hina adalah orang yang durhaka kepada Allah. Kalau orang yang menempuh jalan mulia, orang yang bersyukur, maka orang yang menempuh jalan hina, jalan fujur adalah orang yang dalam hidupnya kufur atas nikmat yang diberikan oleh Allah. Kalau jalan takwa, jalan kemuliaan, itu jalannya orang yang selalu berzikir kepada Allah, sehingga hatinya tenang, jiwanya tentram, hidupnya dibahagiakan oleh Allah. Maka jalan fujur adalah jalannya orang-orang yang lupa, jalannya orang-orang yang lalai kepada Allah. Dengan lupa dan lalai kepada Allah ini, maka para jamaah rahimakumullah, Allah tunjukkan dan Allah ingatkan wa qad khaba man dassaha. Sungguh rugi orang yang hilang keyakinannya kepada Allah, kemudian hidup dengan kedurhakaan, dia ingkar, dia kufur atas nikmat yang diberikan oleh Allah, dan dalam hidup dia lalai, dia lupa kepada Allah. Sebagaimana yang Allah tunjukkan dalam surat Al-Hasr itu, wala takunu kalladzina nasullah. Jangan kalian seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. Sebab kalau sudah lupa kepada Allah, fa ansahum anfusahum, nanti Allah akan menjadikan kita lupa bahkan kepada siapa diri kita sendiri. Siapa kita? Kita yang sesungguhnya diciptakan sebagai manusia, makhluk terbaik yang diciptakan oleh Allah, kemudian dia kehilangan jati dirinya sehingga meluncur menjadi makhluk yang serendah-rendahnya, lupa dengan asal kejadiannya,
dia tidak bersyukur kepada Allah dengan segala potensi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah para jamaah rahimakumullah, sehingga dalam surat Al-Hasr ketika Allah mendorong setiap orang yang beriman kepada Allah memilih jalan kemuliaan untuk meraih kebahagiaan hingga di kehidupan masa depan, adalah pintunya disediakan lewat pintu takwa kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Sebab takwa itu kebahagiaan. Orang yang bertakwa itu orang yang hidupnya bahagia. Seperti yang kita jelaskan tadi. Kenapa orang yang bertakwa itu bahagia? Ada 3 pintu. Pertama, orang yang bertakwa itu bahagia sebab orang yang bertakwa itu taat kepada Allah. Dan dengan ketaatan kepada Allah, Allah buka pintu kebahagiaan. Yang kedua, orang yang bertakwa kepada Allah itu bersyukur. Dan dengan bersyukur itu dibuka oleh Allah pintu kebahagiaan. Yang ketiga, orang yang bertakwa kepada Allah itu adalah orang yang selalu ingat kepada Allah. Dan dengan ingat kepada Allah, maka Allah buka pintu kebahagiaan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita semua iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan itu Allah antarkan kita untuk merasakan kebahagiaan kehidupan tidak hanya di dunia, tapi kebahagiaan kehidupan di dunia sampai dengan kebahagiaan kehidupan di akhirat. Para jamaah rahimakumullah, maka di Al-Qur'an ketika Allah mengingatkan hidup, betapa dalam hidup dan kehidupan kita itu orang-orang yang merasakan kenikmatan dan kebahagiaan sempurna, kebahagiaan dunia dan akhirat, itu kemudian Allah memperinci. Allah menunjukkan, mengelompokkan harta, kekayaan, kenikmatan kehidupan di dunia yang diberikan kepada setiap orang itu ada 3. Pertama, Allah sebut di Al-Quran itu dengan sebutan ataina wa atainal mal. Ketika Allah menyebutkan harta itu dengan sebutan ataina. Kemudian di ayat yang lain Allah sebutkan dengan sebutan hablana. Selain ataina, yang kedua Allah sebut dengan hablana. Yang ketiga Allah sebut dengan a'toina. Inna a'toina. Ada kata ataina, ada kata hablana, dan ada kata a'toina. Apa bedanya? Ataina itu Allah mau ingatkan kepada kita bahwa ada orang hidup di dunia ini diberikan oleh Allah harta, diberikan uang, jabatan, kedudukan yang tanpa syarat. Diberikan oleh Allah kepada siapa saja. Tidak ada hubungan dengan kesolehan, tidak ada hubungan dengan agama. Maka jangan heran ada orang ahli dosa, ahli maksiat, tapi uangnya banyak. Kenapa? Ada orang akhlaknya rendah, penipu, pembohong, tapi diberi oleh Allah jabatan yang tinggi. Kenapa? Sebab Allah berikan itu lewat pintu yang disebut oleh Allah di Al-Quran dengan pintu ataina. Ataina adalah rezeki jalur umum yang diberikan oleh Allah kepada siapa saja tanpa syarat. Nah, rezeki lewat pintu ini yang nanti diaudit, diteliti secara detail dan terperinci oleh Allah untuk diminta pertanggungjawaban. Itu namanya rizki ataina. Ada rizki yang kedua. Apa rizki yang kedua? Namanya tadi hablana. Nah, rizki hablana adalah uang, rizki, jabatan, kedudukan, semua kenikmatan kesenangan di dunia yang diberikan oleh Allah ada persyaratannya. Tidak diberikan oleh Allah kepada setiap orang. Ini adalah rezeki jalur khusus.
Namanya pintu rizki hablana. Khusus bagi siapa? Khusus bagi orang-orang yang beriman kepada Allah, yang yakin kepada Allah, minta kepada Allah, dan kemudian Allah yang turun tangan, Allah yang menyeleksikan, Allah yang memilihkan rezeki yang terbaik bagi hamba-hambanya yang yakin kepada Allah. Itu namanya rezeki hablana. Maka kita ini diajari doa di Al-Quran itu Rabbana hablana, Rabbana hablana min azwajina, minta kepada Allah. Itu rizki yang kedua. Nah, ada rizki yang ketiga, namanya tadi adalah rizki a'toina. Apa rizki a'toina? Ini adalah rizki yang diberikan oleh Allah yang betul-betul membawa dan menjamin keselamatan dan kebahagiaan kehidupan kita. Bahagia dalam kehidupan di dunia, merasakan kebahagiaan dengan rezeki yang diberikan oleh Allah di dunia, hingga nanti menjadi kebahagiaan kehidupan di akhirat. Itu namanya rezeki a'toina. Rezeki dari bukan hanya jalur umum, bukan hanya jalur khusus, tapi rezeki jalur istimewa. Bagi orang-orang yang hidupnya istimewa, yang diistimewakan oleh Allah. Siapa dia? Yang a'to, yang hidupnya itu bertakwa kepada Allah. Rezeki yang diberikan bagi orang-orang yang hidupnya bertakwa kepada Allah. A'toina, orang-orang yang bertakwa kepada Allah, maka kemudian Allah akan berikan rezeki, yang rezeki itu dipilihkan dan diberikan oleh Allah, yang terus menjadi kebahagiaan dalam kehidupan di dunia sampai dengan kehidupan di akhirat. Panjenengan bersani Quran surat ke-65, surat At-Tolak, ayatnya ayat yang kedua, ayatnya ayat yang ketiga. Di situ Allah jelaskan kepada kita tentang nikmat dan lezatnya rezeki bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang hidupnya itu menempuh jalan kemuliaan, dia hidup itu bertakwa kepada Allah, maka Allah jamin. Apa jaminan yang diberikan oleh Allah? Yaj'al lahu makhraja. Maka jika takwa ini menjadi kata kunci hidupnya, maka Allah selesaikan setiap persoalan hidup dan kehidupannya. Yang kedua, wa yarzuqhu, dan Allah limpahkan rezeki min haitsu la yahtasib, dari jalan yang tidak disangka-sangka. Inilah para jamaah rahimakumullah, sehingga surat Al-Hasr tadi ketika Allah mengingatkan ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, tempuhlah jalan kemuliaan dalam kehidupan kita, menjadi orang-orang yang dimuliakan oleh Allah, menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Apa yang diingatkan oleh Allah? Wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Perhatikan apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita rancang, apa yang sudah kita rencanakan, dan apa yang sudah kita wujudkan. Perbuatan-perbuatan terbaik apa yang bisa menjadi bekal untuk menghadapi kehidupan yang sesungguhnya di kehidupan di akhirat. Sehingga inilah para jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan umur kita ini menjadi umur yang barokah. Harta yang diberikan oleh Allah, kekayaan yang diberikan oleh Allah di dunia, mari kita syukuri, kita bersyukur kepada Allah. Allah telah berikan segalanya dalam kehidupan kita di dunia. Tapi itu semua hendaknya menjadikan kita lebih dekat kepada Allah. Karena tidak ada harta yang lebih mahal, tidak ada harta yang lebih berharga melebihi ketaatan dan kepatuhan kepada Allah. Ketaatan dan kepatuhan kepada Allah ini nilai dan harganya jauh lebih berharga dibanding hanya sekedar kekayaan yang kita miliki di dunia. Dunia seisinya tidak sebanding dengan ketaatan kepada Allah. Dua dunia sekalipun tidak sebanding dengan ketaatan kepada Allah. Dan orang yang tidak taat kepada Allah
berapapun yang kita miliki tidak akan mampu mengantarkan menuju surganya Allah. Bahkan tidak mampu menyelamatkan dirinya dari azab dan siksa dari Allah. Panjenengan bisa pirsani Quran surat ke-13, surat Ar-Ra'd ayatnya ayat yang ke-18. Lilladzina stajabu lirabbihimul husna. Orang yang taat itulah orang yang husna. Sedangkan orang yang tidak taat dijelaskan di ayat itu dengan sangat jelas. Walladzina lam yastajibu lahu lau anna lahum ma fil ardi jami'a wa mislahu ma'ahu laftadau bih ulaika lahum syu'ul hisab wa ma'wahum jahannam. Orang-orang yang tidak taat kepada Allah dijelaskan su'ul hisab. Dia orang yang rugi dan kerugiannya sampai di akhirat dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka jahanam dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Sayangnya para jamaah rahimakumullah, dunia ini begitu menggiurkan sehingga seringkali melupakan dan melalaikan manusia dari ketaatan kepada Allah sampai kemudian di penutup apa yang saya sampaikan ini, mari kita renungkan nasihat berharga dari Allah. Panjenengan pirsani di Quran surat ke-100, surat Al-Adiyat. Di surat Al-Adiyat itu Allah ingatkan, innal insana li rabbihi lakanu wa innahu ala dzalika lasyahid wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Afala ya'lamu idza bu'sira ma fil kubur wa khussila ma fis sudur. Inilah yang Allah ingatkan. Betapa berharganya ketaatan, tapi Allah ingatkan di dunia banyak manusia yang ingkar, durhaka kepada Allah, lupa dengan ketaatan dan keterlaluan dalam keingkaran karena sadar dengan keingkarannya. Kenapa begitu? Wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Yang dianggap penting dan berharga itu hanya dunia sehingga lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingin selamat? Ayat ini Allah memberikan dua pengingat penting yang diingatkan oleh Allah dalam hidup dan kehidupan kita. Ingin keluar dari keingkaran menuju ke dalam ketaatan, jalan pertama yang diingatkan oleh Allah, afala ya'lamu idza bu'sira ma fil kubur. Sering-seringlah kita membuka, merenungkan apa ada situasi yang kita hadapi sebelum kita menuju akhirat. Ketika kita meninggalkan dunia, Allah tempatkan kita di tempat yang namanya alam kubur atau alam barzakh. Di alam kubur, di alam barzakh, di masa tunggu ini menjadi saat-saat yang menyenangkan bagi orang yang hidup dengan ketaatan. Sebab kata Rasulullah, ditempatkan di salah satu taman di antara taman di surga. Tapi bagi orang yang ingkar dan durhaka kepada Allah, belum diadili, belum divonis masuk surga atau masuk neraka, tapi dia sudah merasakan siksa dalam kubur, azab dalam kubur, dalam bentuk apa? Dia ditempatkan di tempat yang sangat menyulitkan, namanya salah satu parit di antara parit di neraka. Dan yang kedua, ingin selamat, ingin keluar dari keingkaran, menuju ke dalam ketaatan dan hidup dalam kebahagiaan adalah wahusilama fisudur, yaitu kita menyadari anugerah besar dalam hidup yang diberikan oleh Allah, yaitu apa? Sehatnya hati. Di Quran itu hati berlapis-lapis. Lapisan pertama namanya sudur, lapisan berikutnya namanya kolbun, lapisan berikutnya namanya fuad, dan inti hati namanya lub, bentuk jamaknya adalah ulul albab. Orang yang memiliki hati yang sehat, maka berjalan dengan terang benderang di bawah payung petunjuk dari Allah, sehingga mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan hidup dalam kehidupan di dunia sampai dengan kehidupan di akhirat. Semoga Allah mengampuni dosa dan kesalahan kita. Allah memberikan bimbingan dan petunjuknya kepada kita semua. Tidak tahu kita hikmah hidayah Allah diberikan kepada siapa, tapi kita mohon mudah-mudahan kita semua mendapat hidayah dari Allah. Keluar dari majelis ini kita lebih dekat kepada Allah. Keluar dari majelis ini kita lebih takut kepada Allah. Keluar dari majelis ini
kita lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dengan penuh harap kita terus melangkah untuk bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah, meniti jalan kemuliaan, hidup dengan penuh ketaatan, senantiasa bersyukur kepada Allah, dan kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan kehidupan di dunia sampai dengan kehidupan di akhirat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghis aslih li sa'ni kullahu wa la taqilni ila nafsi tarfata aini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian para jamaah apa yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Saya menyimak ceramah Pak dari awal sampai akhir tadi Pak. Dan pertama yang kita harapkan itu ada menentukan yang ke-56 dalam Al-Quran Pak, Surah Ar-Rahman. Nah banyaknya umat-umat yang kufur dengan nikmat Allah. Kemudian yang kedua bahkan mengenai tujuan daripada semua ceramahnya Pak Ustaz tadi kan kembali kepada surat Al-Fajr Pak, yang 27, 28, 29 dan 30. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allah mengatakan bahwa hai jiwa yang tenang, kembalilah dengan hidup dan diridhoi, masuklah ke dalam kaumku dan masuklah ke dalam surga. Kira-kira macam itu Pak, yang Ustaz maksudkan tadi dengan semua ceramah dari Bapak. Terima kasih ya. Ya, terima kasih Pak tambahannya. Jadi memang surat Ar-Rahman itu adalah surat Makkiyah, surat yang diturunkan sebelum peristiwa hijrah Rasulullah SAW ketika masih di kota Mekah. Nah, ketika menyangkut surat-surat Makkiyah itu, kita bisa merasakan Pak, ada orang atau ada anak kita yang kalau dinasihati itu kan cukup sekali, atau kalau itu 2 kali, atau berapa? 3 kali lah gitu. Itu sudah dianggap luar biasa ini. Tapi Allah di Al-Quran surat Ar-Rahman yang kita sebut tadi itu betul-betul mengingatkan kepada kita, ada manusia-manusia itu yang nakalnya level berapa Pak? Jadi diingatkan 1, 2, 3 Ar-Rahman, Allamal Quran, Khalaqal Insan, Allamahul Bayan, Asy-Syamsu wal Qamaru bi husban, wan najmu wasyajaru yasjudan, was-samaa rafa'aha wa wada'al mizan. Terus Pak sampai level 13. Jadi nakalnya itu sampai nakal level 13. Dinasihati 1 belum nyadar, 2 belum. Mestinya kita bersyukur. Masa enggak kenal dengan Allah? Siapa Allah? Allah itu Ar-Rahman. Allah itu yang Maha Pengasih. Semua dikasih tanpa pilih kasih. Mau sholat, mau enggak sholat, dikasih nafas sama Allah. Dikasih apa ini? Oksigen, dikasih udara. Orang bisa dikasih Allah. Tapi ada yang taat, ada yang durhaka. Itu yang diingatkan. Terima kasih Pak. Jadi memang, dan di situ juga ketika Allah ingatkan di Quran surat 76, surat Al-Insan itu kan hal ata
'alal insani khinum minadh dhahri lam yakun syai'an madhkura. Inna khalaqnal insana min nutfati amsyaj nabtalihi faj'alnahu sami'an basyira. Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Ada yang bersyukur dan ada yang kufur. Para bapak jamaah rahimakumullah, ada doa luar biasa memang yang diajarkan oleh Allah, yang mestinya ini tidak pernah kita lewatkan dan kita amalkan. Ada di Quran surat ke-27, surat An-Naml, ayatnya ayat 19. Itu doa yang langsung diajarkan oleh Allah untuk kita bisa mendapatkan, merasakan keselamatan, kebahagiaan, kemuliaan kehidupan. Rabbi auzi'ni an ashkura nikmatakallati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas sholihin. Ya Allah, ilhamkan kepada saya agar engkau catat menjadi hamba yang pandai bersyukur terhadap semua yang kau berikan kepada saya. Bersyukur dengan semua yang kau anugerahkan kepada kedua orang tua saya. Dan jadikan ya Allah semua yang saya lakukan ini tidak ada yang tercecer. Engkau catat secara rapi di sisi engkau sebagai apa? Amal soleh yang engkau ridhoi. Dan masukkan ya Allah kami semua ini dengan rahmatmu ke dalam golongan hambamu yang soleh. Minta dirahmati Allah, dicatat menjadi hamba yang soleh. Ngapunten, sebab hanya hamba yang soleh yang nanti diwafatkan oleh Allah dalam kondisi tenang, dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Yang tadi panjenengan sampaikan itu, panjenengan cek Quran surat keberapa? 13. Surat Ar-Ra'd, ayatnya ayat 22, ayatnya ayat 23. Jadi orang yang dimasukkan Allah ke dalam surga, yang dibahagiakan Allah, ya ayat 22 gitu. Walladzina sabaru ibtigha wajhi rabbihim wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah wa yadra'una bil hasanatis sayyi'ah ulaika lahum uqbadda. Ayat 23, jannatu adni yadkhulunaha wa man sholaha. Jadi surga Aden itu diperuntukkan, yang dimasukkan oleh Allah ke dalam surga adalah wa man sholaha, hamba-hambaku yang soleh. Orang tuanya, pasangannya, anak-anaknya, disambut mereka oleh para malaikat di setiap pintu surga, dan para malaikat mengucapkan keselamatan dan kebahagiaan. Ada di ayat 24 itu salam dari malaikat. Apa salamnya, Pak? Salamun alaikum bima sobartum fanikma uqbadah. Matur nuwun, Pak. Tambahannya dari apa yang kita kaji kali ini, sekali lagi kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan hidup kita semua dimuliakan oleh Allah. Kita semua dikembalikan, diwafatkan oleh Allah dalam kondisi husnul khatimah. Dan kita semua, seperti harapan kita semua, dicatat dan dikelompokkan oleh Allah menjadi golongan ashabul jannah. Ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.